Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya membuat taman minimalis dengan budget cuma 1 juta rupiah. Kira-kira hasilnya gimana ya? Mengecewakan atau enggak? Silahkan tonton video ini dari part 1 sampai part 4. Nah, yang pertama, sisa tanah yang ada di taman kalian itu diambil dulu, karena biasanya kalau kalian tinggal di perumahan atau mungkin di rumah-rumah baru, tanah depan rumah kalian tuh cenderung nggak subur, jadi harus diambil dulu terus nanti diganti dengan tanah yang subur. Nah, kalau di sini saya pakainya tanah merah, jadi biar lebih subur lah nanti kalau ditanamin rumput. Untuk luas tamannya ini nggak begitu besar, ini cuma 1,5 meter kali 3 meter, jadi kecil, tapi ya menurut saya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Nah, untuk jenis tanamannya ini yang warna hijau putih itu namanya, kalau yang jual bilang itu namanya krokot putih. Terus kalau yang lancip ini yang itu di mobil itu tadi itu namanya agape, harganya nggak mahal sih, cuma 100-an ribu. Nah, ini yang krokot putih saya sampaikan tadi. Terus yang ada dua ini adalah brokoli ya dia bilang, ini karena bentuknya seperti brokoli mungkin ya, makanya dinamakan brokoli. Untuk pengerjaannya cukup 3 orang, jadi kalian bisa pantengin lah video ini secara overall seperti ini. Jadi mereka dibagi tugas ya, jadi sebenarnya mandornya yang punya toko bunga itu yang duduknya pakai topi putih, dia yang tugasnya nanemin, sedangkan yang 2 orang yang lain yang bawa cangkul sama yang nurunin tanah itu kayak asistennya gitu, jadi dia yang ngerapiin tanah, ngambil sisa-sisa tanah, sedangkan yang mandornya spesialisnya kayak nyampur kompos sama nanem tanaman itu ke tanah. Mungkin butuh skill ya, tapi saya juga kurang tahu. Jadi semua paket ini udah all in, jadi saya beli tanamannya udah ditanemin gitu, nggak perlu ribet-ribet saya nanam sendiri kan. Walaupun sebenarnya nanam sendiri mungkin bisa, cuma ya namanya belum pernah, takutnya malah jadi mati nanti. Kalau udah ditanamin kan tinggal nyiramin aja. Untuk kedalamannya sendiri, untuk tanah merahnya saya rasa juga nggak begitu dalam. Kalau perkiraan saya mungkin sekitar 15 cm lah ya, mungkin 15 cm dari permukaan tanah ke bawah tuh tanah merah, dan sisanya yang di bawah 15 cm itu udah tanah asli dari rumah sini gitu. Nah, yang lagi ditanam ini namanya krokot putih, tadi saya sampaikan warnanya emang ada warna putih seperti itu, makanya namanya krokot putih. Kalau warnanya biru mungkin krokot biru ya. Harganya kemarin per bijinya kalau nggak salah per bag itu dia jual 10.000. Ini untuk di daerah Banten ya, saya kurang tahu di daerah kalian, mungkin kan bisa cek di toko bunga harganya apakah sama atau mungkin bahkan lebih murah gitu. Cara nanamnya seperti ini ya, jadi nggak susah, jadi kayak cuma diambil tanahnya terus dimasukin gitu, tapi nggak dipadet-padetin ya, katanya sih biar padat sendiri nanti kena air. Ya, kalian bisa lanjutin nonton ya, ini aja nih yang bisa saya sampaikan ya. Dan video ini ada sambungannya, ini memang saya bikin pendek-pendek sekitar 10-an menit biar nggak bosenin, nanti biar kalian bisa skip ke next video kalau kalian ingin lihat progres selanjutnya seperti itu. Nah, di bawah itu saya kasih tanaman pucuk merah.
biar agak ada penutupnya, karena itu nanti kan langsung kena ke pintu rumah nih. Jadi biar kalau saya buka pintu nggak begitu langsung kelihatan, jadi orang lewat akan terhalang sedikit lah dengan adanya pucuk merah itu. Untuk harganya pucuk merah nggak begitu mahal. Kemarin kalau nggak salah untuk ukuran yang setinggi itu yang ada di pick up itu harganya cuma 80.000. Jadi macam-macam sih harganya, ada yang 30.000, ada yang 80, ada yang 100, tergantung dari tinggi pucuk merah itu sendiri. Nah yang di bawah tuh sama, sebelumnya tuh banyak sekali sisa-sisa tanah cadas ya, bukan tanah uruk lah ya. Itu tanah sisa bangunan yang sama tukang bangunnya tuh nggak dibuang keluar, tapi cuma ditumpuk depan rumah. Jadi akhirnya kalau kita mau nanamin sesuatu harus diambil dulu. Karena pengalaman kemarin saya sempat coba nanamin beberapa tanaman di tanah yang existing atau tanah yang ada, ternyata umur sekian minggu pada mati karena emang tanahnya itu bukan tanah yang subur, jadi emang nggak bisa untuk ditanemin. Jadi kalian harus ganti tanahnya. Oh iya, saya bikin taman ini habis 1 juta itu udah sekalian sama ganti tanah sama ngambilin sisa tanahnya. Jadi yang ngambilin sisa tanahnya itu bukan saya, tapi udah sepaket sama timnya bapaknya ini. Dia ngambilin sisa tanah, semua diambilin sampai kedalaman yang sudah oke. Habis itu barulah dia kasih tanah. Jadi ya benar-benar saya terima jadi. Mungkin kalau saya mau ngambilin sendiri ya harganya nggak nyampe 1 juta lah. Ini 1 juta pas seingat saya. Kalau sama yang pucuk merah yang di bawah itu dekat jalan itu 1.200.000 kurang 5.000 kalau nggak salah. Nah, utama yang atasnya ini cuma 1 juta pas. Ya daripada cuma hitam terus kotor jadi buat tempat lewat kucing, nah saya kasih tanaman lah. Jadi buat kalian yang punya rumah yang gak begitu gede atau rumah yang minimalis, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian, dan apalagi budgetnya nggak begitu banyak. Nah, ini bisa dipakai, karena kalau kalian mau bikin taman yang bagus sebenarnya bisa, cuma tergantung lagi kepada kantong kalian. Kan semua itu hubungannya sama kantong nih. Kalau punya uang banyak ya pasti semakin bagus, karena kan bakal bisa beli pohon atau tanaman yang bagus-bagus dan tentunya harganya mahal. Oke, kalian terus pantengin video ini aja. Nanti cuma persiapan tanah aja sih di video pertama ini. Jadi tanah yang baru dikasih sama kompos-kompos campur untuk proses penanaman yang lainnya di video selanjutnya.